Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Niko Mawinda Triani dan teman saya Dan saya Niputu Fani Maharani kembali melaporkan dari SMK Negeri 1 Susut, tempat berlangsungnya acara Peringatan Bulan Bahasa. Hari ini adalah hari kedua di mana berbagai kegiatan menarik masih terus berlanjut. Mulai dari lomba debat, penilaian majalah dinding, dan akan ada persembahan musikalisasi dari para siswa. Seperti apa kemeriahan hari kedua ini? Mari kita simak bersama-sama. Hari kedua acara peringatan Bulan Bahasa ini dibuka dengan lomba debat antar kelas, yang dimana mengangkat dua mosi, yaitu Pentingnya pelestarian bahasa daerah di era digitalisasi. Selain lomba debat, hari ini juga dilaksanakan penilaian majalah dinding yang merupakan bagian dari program literasi SMK Negeri 1 Susut. Selamat menyaksikan. Kalau lebih mudah dipahami dari bahasa asing. Jadi anaknya lebih mudah belajar. Orang tuanya sudah mempunyai pendidikan tinggi, cara berpikirnya juga pastinya lebih kritis, jadi lebih gampang memahami bahasa asing daripada anaknya yang mungkin masih kecil. Jadi pasti akan kesulitan untuk mempelajari bahasa asing. Jadi dia pasti akan memilih bahasa asing. Dan untuk kedepannya mungkin lain cerita lagi kalau dia udah dewasa. Ya. Dua daerah ataupun orang luar yang bisa berbahasa asing. Jauh lebih baik jika kita mengajarkan bahasa kita. Jadi kita saling tukar. Mereka belajar bahasa kita dan kita juga bisa belajar bahasa kita. Ketertarikan orang tua terhadap bahasa asing. Ketertarikan orang tua terhadap bahasa asing itu jika anak dari orang tua ini belajar bahasa asing ketimbang bahasa ibu, mungkin saja bahasa ibu ini akan kian terkikis karena anak-anak itu belajar bahasa asing, dan juga keterbatasan penguasaan bahasa ibu tersebut. Baik, tentunya kita memiliki ketertarikan dengan bahasa asing. Ada beberapa orang tua yang mungkin tertarik dengan bahasa asing karena menurut mereka dengan adanya bahasa asing, mereka mempunyai kebanggaan tersendiri ketika melihat anaknya bisa berbahasa asing. Banyak orang tua juga yang ingin anaknya bisa bekerja di luar negeri, juga dibantu dengan penggunaan bahasa asing. Bahasa asing dan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah orang tua itu bisa memahami bahasa apa yang digunakan oleh anak tersebut? Ini misalkan orang tua ini memang tertarik dengan bahasa asing, tapi orang tua ini tidak mengerti dan tidak paham tentang bahasa tersebut. Yang paham itu hanya anaknya. Jika anaknya itu menggunakan bahasa asing dalam keseharian mereka dengan orang tua dan teman-teman, apakah orang tua itu akan paham dengan bahasa yang anak mereka gunakan? Jadi mereka akan membicarakan atau mengartikan bahasa yang mereka gunakan di dalam bahasa asing lewat dengan bahasa lokal. Saya selaku tim kontra, saya tidak setuju dengan penggunaan multibahasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena negara Indonesia adalah negara yang telah memiliki dasar Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Termasuk menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang di era globalisasi kita perlu menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan berbagai bahasa, karena jika kita bekerja pasti menggunakan bahasa asing di era globalisasi saat ini. Jika kita bekerja di Indonesia, kita tidak memerlukan bahasa asing tersebut, karena di Indonesia masih ada pekerjaan yang bisa diambil dan dikerjakan selain di luar negeri atau di mana lain selain di Indonesia, karena kita mempunyai
Sekarang kita akan berbincang dengan salah satu peserta lomba debat yaitu Gongde, yang timnya baru saja selesai bertanding. Bagaimana pendapat Anda tentang tema debat hari ini? Izin menjawab Kak ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau dari saya sendiri itu kebetulan barusan saya saat berlomba itu mendapatkan topik kedua, yaitu tentang ketertarikan orang tua terhadap bahasa asing daripada bahasa ibu. Jadi kalau kebetulan kami mendapatkan tim pro ya, jadi ya gimana pun kami harus setuju ya dengan topik tersebut kalau orang tua kami itu tertarik dengan bahasa asing sebenarnya. Tapi sebenarnya memang bisa sih dengan berbahasa Inggris sedikit lah setidaknya. Kalau bicara tentang bagusnya, topik ini sebenarnya sangat menarik dan sangat cocok untuk dijadikan materi lomba. Karena satunya ini menyangkut, maksudnya karena lomba ini diadakan di bulan bahasa Indonesia, dan ini juga topiknya tentang bahasa asing dan bahasa lokal. Jadi kalau menurut saya itu, ya kalau dari saya memang itu sangat cocok dan sangat baik topiknya. Luar biasa sekali, semoga sukses dalam lombanya dan terima kasih telah berbagi pendapatnya. Swastiastu. Yang terhormat para wakasek, izin menyampaikan para pemenang lomba yang sudah kita selenggarakan selama 2 hari berkaitan dengan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra di tahun ini. Selama 2 hari ini kita sudah menyelenggarakan 5 mata lomba yang diikuti oleh siswa kelas 10 dan kelas 11. Masing-masing mata lomba ada peringkat 1, 2, dan 3. Hari ini akan dihubungkan peringkatnya saja. Untuk penyerahan hadiah dan piagam akan diserahkan pada hari Senin selesai upacara Sumpah Pemuda. Jadi Ibu mulai. Untuk mata lomba membaca puisi, juara ketiga dengan total nilai 1349 dimenangkan oleh kelas 10 Bismen dan Teknologi. Untuk peringkat kedua dengan jumlah nilai 1365 diperoleh oleh kelas 11 Bismen dan Teknologi. Juara pertama membaca puisi dengan total nilai 1375 diperoleh oleh kelas 11 Perhotelan A. Selanjutnya untuk mata lomba pidato, juara 3 dengan total nilai 957 dimenangkan oleh kelas 10 Perhotelan B.
Untuk peringkat kedua dengan total nilai 1002 diperoleh oleh kelas 10 Bismen Teknologi. Juara pertama mata lomba pidato dengan total nilai 1037 didapatkan oleh kelas 11 Bismen Teknologi. Selanjutnya mata lomba video juara 3 dengan total nilai 1150 diperoleh kelas 10 Bismen Teknologi. Selanjutnya juara 2 dengan total nilai 1195 diperoleh kelas 11 Perhotelan B. Juara pertama dengan total nilai 1215 diperoleh oleh kelas 11 Bismen Teknologi. Selanjutnya dalam lomba debat juara ketiga dengan total nilai 1033 dimenangkan oleh kelas 11 teknik dan bismen. Juara 2 dengan total nilai 1080 diperoleh kelas 10 perhotelan B. Juara pertama lomba debat dengan total nilai 1082 dimenangkan oleh 10 teknik dan bisnis. Yang terakhir untuk lomba majalah dinding juara ketiga dengan total nilai 1173 diperoleh kelas 11 perhotelan B. Juara kedua dengan total nilai 1210 diperoleh oleh kelas 11 perhotelan A. Dan juara pertama dengan total nilai 1217 dimenangkan oleh kelas 10 Bismen. Sudah? Mohon perhatiannya anak. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak yang telah mewakili kelasnya. Semoga kalian yang mendapat juara tidak terlalu berbangga hati, tidak sombong, tetap berjuang. Kemudian untuk bagi kurang beruntung, ibu harap tidak berkecil hati. Tahun depan kalian tingkatkan lagi. Ya, ibu ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat kepada semua pemenang. Baik, ibu akhiri pembacaan pemenang lomba. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan permohonan santai. Om Santi Santi Santi.
Om Swastiastu. Yang kita hormati rekan-rekan Waka, Bapak Ibu Guru yang masih setia mendampingi acara ini, yang kita hormati, dan anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, masih semangat? Bagaimana anak-anak sudah ingin pulang? Ya, kalau begitu izinkan Bapak menyampaikan beberapa hal sebelum anak-anak pulang ya. Jadi giliran Bapak mau bicara. Jadi Bapak mohon anak-anak menyimak sebentar ya. Jadi biar tidak buang-buang energi. Kalau Bapak keras-keras tadi kan tidak kuat. Jadi agar tidak terlalu keras-keras, Bapak mohon anak-anak diam. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang masih bekerja keras untuk menuntaskan kegiatan kita, khususnya untuk bulan bahasa. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dedikasinya, perjuangannya dari merencanakan, melaksanakan dan sampai menuntaskan. Ya. Nah, kemudian juga Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya atas partisipasinya, terutama kepada para duta kelas yang sudah mewakili masing-masing kelas untuk kegiatan lomba dalam Semarak Sumpah Pemuda ini. Jadi perayaan Semarak Sumpah Pemuda ini tujuannya adalah untuk mengingat kembali kita ya, untuk mengingat kembali bahwa momen Sumpah Pemuda itu adalah momen yang bersejarah, yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini sehingga bisa mencapai kemerdekaannya. Kira-kira anak-anak tahu nggak siapa yang menggagas Sumpah Pemuda itu? Kira-kira tokoh tua apa tokoh muda anak-anak? Tokoh muda ya. Nah ternyata itu kan rintisan dari para pelajar kan. Nah itu dah, ini adalah sebuah kebanggaan buat anak-anak. Generasi anak-anak di masa lalu semangatnya luar biasa, menganggap begitu pentingnya persatuan itu untuk mengusir penjajah. Salah satu caranya adalah untuk mengikat persatuan itu dengan bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia salah satu pemersatu kita yang semula bercerai-berai berdasarkan suku, bahasa, agama, adat istiadat, baru menyadari bahwa kita itu satu ketika disatukan oleh bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai pengikat kita. Nah begitu pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara kita. Makanya kita sebagai generasi penerus jangan sampai justru tidak melestarikan bahasa kita kan. Nah caranya melestarikan sudah tentu dengan cara menggunakan bahasa dan sastra dengan baik. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk acara penutupan ini, dan jika ada salah kata Bapak mohon maaf atas kartu warung rahi dusan yang tinggi masuk acara bulan bahasa secara resmi akan ditutup pada hari ini. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Demikian laporan dari hari kedua peringatan Bulan Bahasa di SMK Negeri 1 Susut. Acara ini kembali menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah identitas yang harus kita jaga bersama, baik melalui debat, karya sastra, maupun diskusi kebudayaan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Nikoma Windatriani Dan saya Niputu Fani Maharani melaporkan untuk Anda. Terima kasih.
Bye-bye.